162. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari terkasih, hidup yang dianugerahkan Allah kepada manusia ibarat modal dengan berbagai kemungkinan. Kita wajib mengolahnya sesuai dengan bakat kita masing-masing dan mengusahakannya agar dapat berkembang dan berubah. Pada saat kedatangannya kembali, Kristus akan meminta pertanggungjawaban. Hamba yang setia dan rajin akan menerima pahala yang sungguh menggembirakan, sedangkan yang malas dan pasif tidak akan memperoleh apa-apa. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya siap mendengarkan sabda Allah, terang dan pedoman hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan
yang Maha Baik, Engkau berkenan menghimpun kami di dalam perayaan ini. Utuslah Roh-Mu untuk menyemangati kami, supaya dalam ibadat ini hati kami sungguh terbuka untuk menerima dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan demikian kami semakin menyadari tanggung jawab kami untuk mengembangkan bakat-bakat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Engkau hadir di sini ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. Bacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruh pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
diberkati Tuhan. Orang laki-laki akan dapat hidup. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggal aku dan aku di dalam kamu sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setelah kita mendengarkan Injil Matius yang baru saja dibacakan, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang hendak berpergian dan mempercayakan talenta kepada para hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Dan masing-masing menerima sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan, bakat, kesempatan, dan berkat yang berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang tidak menerima talenta dari Tuhan. Semua orang memiliki sesuatu yang istimewa dan yang dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Saudara-saudari, saya ingin bertanya, pernahkah kita membandingkan diri dengan orang lain? Dan pernahkah kita merasa bahwa orang lain lebih pintar, lebih berbakat, lebih sukses, atau lebih disukai daripada kita?
Di sini dari Injil ini saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalaminya. Kadang-kadang kita melihat teman yang nilai sekolahnya lebih tinggi, lebih pandai berbicara di depan, terus lebih aktif dalam kegiatan gereja, atau memiliki banyak kemampuan yang membuat kita kagum. Lalu tanpa sadar kita mulai berkata dalam hati, mengapa saya tidak seperti dia? Atau talenta saya biasa saja. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi orang lain. Dalam Injil ini Tuhan hanya meminta kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tuhan tidak menilai dari seberapa banyak talenta yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan talenta yang telah dipercayakan kepada kita. Dari hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta sama-sama mendapatkan pujian dari tuannya. Menariknya, pujian yang diberikan sama. Tuhan tidak berkata bahwa yang dimiliki 5 talenta lebih hebat daripada yang memiliki 2 talenta. Keduanya dipuji karena sama-sama setia dan bertanggung jawab. Artinya, yang terpenting bagi Tuhan bukan jumlah talenta, tetapi kesetiaan dalam mengelola. Saudara-saudari terkasih, talenta tidak hanya berarti kemampuan bernyanyi, bermain musik, olahraga, melukis, atau berbicara di depan banyak orang. Di sini talenta juga bisa berupa hati yang baik, kerajinan belajar, kesabaran, kejujuran, kemampuan mendengarkan orang lain, dan kemudian terhadap teman yang sedang mengalami kesulitan, dan kemauan untuk membantu sesama. Sebagai remaja Katolik seperti kalian sekarang, kita dipanggil untuk menggunakan talenta dengan baik di sekolah atau di kampus seperti yang sekarang. Terus kita menggunakan talenta dengan belajar sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Di rumah kita mengembangkan talenta dengan dan keluarga di gereja. Kita mengembangkan talenta dengan terlibat dalam pelayanan dan kegiatan yang membangun iman di tengah masyarakat. Kita mengembangkan talenta dengan menjadi pribadi yang membawa kebaikan dari kasih bagi sesama. Dan juga di sini Yesus berkata dalam Injil ini, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Tuhan melihat setiap usaha kita sekecil apapun itu tidak ada kebaikan yang luput dari perhatiannya. Nah, karena itu marilah kita tidak takut atau minder terhadap kemampuan yang kita miliki. Jangan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Sebaiknya mari kita bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan dan berusaha mengembangkannya setiap hari. Gunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama, dan membawa kebaikan bagi dunia di sekitar kita. Semoga melalui Injil hari ini kita semakin menyadari bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Setiap orang memiliki talenta yang unik dan setiap orang dipanggil untuk setia mengembangkan anugerah yang telah dipercayakan kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara-saudari sekalian, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke pergantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sendiri akan datang pada orang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, manusia telah Kau ciptakan menurut citra dan gambaran-Mu. Namun kami menyadari bahwa keluhuran panggilan kami kurang kami kembangkan. Karena itu, dengarkanlah doa-doa kami. Bagi gereja yang kudus, semoga kita selalu berusaha mewujudkan citra hidup kita yang sedemikian luhur dengan mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang kita miliki, sehingga pada saat ajal kita pantas menikmati kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita bersyukur karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang aneka ragam, memiliki berbagai suku bangsa dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga keindahan bangsa dan negara kita senantiasa diberkati Tuhan dengan kemajuan-kemajuan yang berarti untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang miskin dan menderita, semoga Allah yang berbelas kasih melimpahkan rahmat dan bantuan bagi mereka yang berkekurangan, sehingga dalam keterbatasannya mereka merasakan kebahagiaan dan kedamaian hati. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari terkasih, setelah menyadari karya keselamatan Allah bagi hidup kita, marilah kita memuji Dia. Terpujilah Engkau di surga. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami memuji nama-Mu, karena Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putri. Maka kami memuji Engkau. Ya Bapa, terdorong oleh cinta kasih, Engkau memelihara kami dengan menyediakan segala yang kami perlukan untuk hidup. Maka kami memuji Engkau. Ketika kami berdosa dan karenanya menjauhkan diri dari-Mu, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Sebaliknya, Engkau mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Maka kami memuji Engkau. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan mendampingi hidup kami dan menjadikan kami anak-anak terang. Maka kami memuji Engkau. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Leo ke-14, Administrator Apostolik, Monsinyur Samuel Oton Sidik, Pastor Paroki, Pastor Fransiskus Krisnianto, kami melakukan tanda pujian bagi-Mu dengan berseru. 'Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan,
Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Apakah ada pengumuman? Saudara-saudari terkasih, bagaimana nasib hidup kita setelah meninggalkan dunia ini? Bagaimana harus mempertanggungjawabkan segala bakat dan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Dua pertanyaan ini harus kita renungkan baik-baik. Sekurang-kurangnya dalam hidup bersama sebagai umat di komunitas, basis, stasi, dan paroki ini, kita diharapkan aktif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan kelompok. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah sabda kehidupan yang telah Kau sampaikan dalam perayaan suci ini. Semoga dalam kekuatan anugerah-Mu kami lebih bertanggung jawab dalam menggunakan aneka talenta dan bakat yang Kau percayakan kepada kami, supaya pada hari kedatangan Kristus kelak kami didapati setia memikul tanggung jawab dan dipandang pantas masuk dalam kebahagiaan abadi bersama Dia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan sabda pada hari Minggu ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang.